Lantas apakah benar surat Al-Isra ayat 78 dan Hud ayat 114 itu masing-masing hanya menjelaskan tentang perintah sholat 3 waktu? Untuk mendapatkan kepastian jawabannya, coba kita tanyakan saja kepada langit. 4 fenomena perubahan waktu, yang mana keempat fenomena perubahan waktu tersebut kita mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah siang, sore, petang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan limpahan rahmat dan kasih sayangnya senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjalani hidup ini. Amin. Saudara-saudaraku, pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran merupakan pernyataan konyol, buah dari pemikiran yang dangkal, karena memahami Al-Quran hanya dari sudut pandang yang sempit. Akibatnya, ketika pernyataan tersebut ditanggapi dengan menunjukkan dalil Quran surat Al-Isra ayat 78 dan Hud ayat 114 dengan lantangnya yang bersangkutan mengatakan bahwa kedua ayat tersebut sama sekali tidak menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu. Yang ada masing-masing hanya menjelaskan tentang perintah sholat 3 waktu. Lantas apakah benar surat Al-Isra ayat 78 dan Hud ayat 114 itu masing-masing hanya menjelaskan tentang perintah sholat 3 waktu? Sebelum menjawab ke arah sana, ada baiknya kita dudukkan dulu persoalan yang sebenarnya secara proporsional, agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang permasalahan ini. Saudara-saudaraku, ayat tentang perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, kalau berbicara ada dan tidak ada, saya berani jamin bukan hanya ada, tetapi banyak. Makanya aneh ketika ada orang yang masih meragukan keberadaannya. Sedangkan ayat-ayatnya pun sering dikemukakan oleh para ustadz. Bahkan telah banyak channel YouTube yang mengulasnya juga. Untuk itu, di awal pemaparan, saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa ketika surat Al-Isra ayat 78 diartikan secara tekstual, maka kita akan menemukan perintah untuk melaksanakan sholat zuhur, isya, dan subuh. Sedangkan perintah untuk melaksanakan sholat asar dan maghrib akan kita temukan di dalam surat Hud ayat 114. Jadi, karena kedua ayat ini sama-sama menjelaskan tentang perintah sholat, maka ada benang merah yang bisa kita tarik bahwa perintah sholat 5 waktu itu paling tidak terangkum dalam kedua ayat tersebut. Nah, seperti itulah cara memahami Al-Quran yang benar. Namun, ketika memahaminya secara kaku, maka akan mengartikan ayatnya pun secara parsial atau secara dipisah-pisah. Buktinya, dua ayat yang jelas-jelas satu sama lain saling berkaitan dianggap tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Kalau sudah seperti itu, yang bisa dia lakukan paling hanya menuntut bahwa perintah sholat 5 waktu itu harus disampaikan, tidak boleh lebih dari satu ayat. Padahal seandainya yang bersangkutan mau konsisten dengan pernyataan awalnya yang mengatakan tidak ada, berarti seharusnya fokus pembicaraan hanya seputar kata ada dan tidak saja. Terlepas mau tercantum dalam satu ayat atau dalam beberapa ayat,
itu sudah di luar konteks. Lagian juga, tidak ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan bahwa terkait permasalahan hukum syariat seperti sholat harus termuat dalam satu ayat. Karena Allah pun ketika mengeluarkan sebuah produk hukum, kadang ada yang sekali turun langsung fix, langsung tuntas, tapi ada juga yang harus melalui beberapa tahapan tergantung situasi dan kondisi yang melatar belakanginya. Dengan demikian, ketika yang bersangkutan bersikukuh mempertahankan argumen yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan seperti itu, maka secara tidak langsung telah memposisikan kata ada menjadi tidak bisa berdiri sendiri, karena untuk memahaminya diperlukan adanya sebuah persyaratan, dalam artian bahwa kata ada itu baru bisa dibilang ada asalkan syaratnya bahwa perintah sholat 5 waktu itu kelima-limanya harus tercantum dalam satu ayat. Saudara-saudaraku, pemikiran yang kekanak-kanakan seperti ini sesungguhnya telah membelenggu akal untuk berpikir jernih. Maka apapun argumen yang kita kemukakan, paling ujung-ujungnya hanya akan dianggap sebagai angin lalu atau argumen yang anfaedah. Tapi nggak masalah, karena walau bagaimanapun ketika ada permasalahan yang sudah terlanjur menimbulkan polemik di ranah publik, kemudian ada indikasi diduga menyimpang, maka kalau kita biarkan, dikhawatirkan bukan hanya sesat tetapi juga bisa menyesatkan. Atas dasar itulah kita semua mempunyai tanggung jawab dalam rangka meluruskannya. Dan kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan tunjukkan satu ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi jawabannya. Adapun ayatnya masih ayat yang sama, yaitu surat Al-Isra ayat 78. Namun kali ini saya akan menyorotinya dari sudut pandang ilmu fikih, yang kalau diartikan secara sederhananya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari atau yang mendiskusikan tentang permasalahan agama yang sifatnya tersirat, yang sifatnya samar, atau sering disebut juga kalau dalam bahasa agama dengan istilah dzanni. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan langsung bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Al-ayah. Yang terjemahannya kurang lebih, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan laksanakan pula sholat fajar atau sholat subuh. Dalam ayat ini, kata sejak dan sampai cukup menarik perhatian untuk dicermati lebih lanjut, dan ternyata kedua kata tersebut lebih dari sekedar kata penghubung, karena keberadaannya sangat signifikan. Bisa dibilang merupakan kata kunci sebagai penentu kesimpulan yang akan kita ambil. Untuk membuktikannya, sekarang kita coba lakukan eksperimen dengan menghilangkan kedua kata tersebut, dan setelah dihilangkan, bunyi kalimatnya menjadi dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, gelap malam, dan laksanakan pula sholat fajar. Dengan susunan kalimat yang seperti itu, pasti semuanya sepakat bahwa kalimat tersebut sedang menjelaskan tentang perintah sholat 3 waktu, yakni waktu matahari tergelincir, gelap malam, dan waktu fajar. Tapi sekali lagi, karena kalimat asalnya menggunakan kata sejak atau mulai dan sampai, maka analoginya ketika kita melihat sebuah tulisan harga mulai 10.000 sampai 99.000, maka yang langsung terbayang oleh kita bahwa barang-barang yang dijual di sana range harganya mulai dari 10.000
sampai 99.000. Jadi salah besar jika beranggapan bahwa barang-barang yang dijual di sana cuma ada dua harga, yaitu 10.000 dan 99.000. Tulisan 10.000 dan 99.000 itu dimaksudkan untuk menjelaskan batasan harga mulai dari yang termurah yaitu 10.000 sampai yang termahal yaitu 99.000. Adapun selebihnya, harga di antara 10.000 dan 99.000 bisa bermacam-macam. Mungkin ada yang 20.000, 30.000, 40.000 dan seterusnya. Untuk mengetahui secara pasti ada harga berapa saja, berarti tinggal dicek saja bandrolnya satu per satu. Sama juga halnya ketika ada kalimat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, berarti kalimat tersebut bukan cuma menunjukkan dua waktu, yaitu matahari tergelincir dan gelap malam, tetapi sebetulnya sedang menunjukkan adanya rentang waktu, yang dalam rentang waktu tersebut dimungkinkan adanya beberapa rangkaian perubahan waktu yang harus dilewati. Lantas ada berapa rangkaian waktu selama peristiwa tersebut terjadi? Untuk mendapatkan kepastian jawabannya, coba kita tanyakan saja kepada langit. Menurut ilmu astronomi yang berkaitan dengan pergerakan matahari, sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, terdapat 4 fenomena perubahan waktu, yang mana keempat fenomena perubahan waktu tersebut kita mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah siang, sore, petang, dan malam. Jadi dari siang ke malam itu harus digarisbawahi, bukan cuma ada dua waktu, tetapi ada 4 waktu, yaitu, saya ulangi lagi, siang, sore, petang atau malam, dan gelap malam, yang dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan demikian, kalau kita bisa menangkap isyarat yang diberikan oleh Allah lewat ayat kauliyah atau Al-Quran, kemudian diikuti dengan memperhatikan ayat kauniyah yang terbentang luas di alam semesta, maka kita akan dengan mudah memahami surat Al-Isra ayat 78 ini sebagai ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu. Untuk lebih meyakinkan lagi sejauh mana relevansi antara surat Al-Isra ayat 78 dengan kelima waktu sholat tadi, saya akan coba jabarkan definisi dari kelima istilah waktu tersebut satu persatu. Yang pertama adalah waktu zuhur, yaitu waktu di mana posisi matahari yang sebelumnya berada tepat di tengah-tengah, kemudian bergeser atau tergelincir ke arah barat menuju arah tenggelamnya, dan berakhir hingga bayangan seseorang sama dengan tinggi badannya, atau sampai ketika tinggi bayangan sudah sama dengan objeknya. Yang kedua adalah waktu asar, yaitu waktu yang diawali ketika bayangan seseorang sudah sama dengan tinggi badannya, kemudian bergulir sampai matahari memerah atau tenggelam. Yang ketiga adalah waktu maghrib, yaitu waktu yang diawali ketika matahari mulai tenggelam atau terbenam, kemudian bergulir dan berakhir sampai matahari tenggelam seluruhnya atau tenggelam secara sempurna, yang sering disebut juga sampai matahari berubah warna menjadi gelap. Yang keempat adalah waktu isya, yaitu waktu ketika matahari sudah gelap atau sudah tenggelam secara total, kemudian bergulir, adapun batasan waktunya sampai tengah malam. Waktu maghrib dan waktu isya ini berada pada permulaan malam atau sering disebut juga sepertiga malam yang pertama, persis seperti yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 114. Adapun yang kelima adalah waktu fajar atau waktu subuh, yaitu waktu ketika cahaya matahari berwarna putih kemudian mulai meluap atau membelah langit dan berakhir sampai terbit matahari. Waktu fajar atau waktu subuh ini
Allah menyebutkannya secara eksplisit, mungkin karena jaraknya berjauhan dengan keempat waktu tadi. Saudara-saudaraku, berarti ibadah sholat 5 waktu itu ada korelasinya dengan pergerakan matahari. Makanya walaupun zaman dulu belum ditemukan jam analog seperti sekarang, tapi orang-orang zaman dulu tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam menentukan waktu sholat. Karena kalau siang atau sore hari, pas lagi cuaca cerah, tinggal melihat bayangan matahari dari sebuah objek. Contohnya dengan melihat bayangan dari sebuah kayu yang ditancapkan di atas tanah, atau sering disebut juga dengan istilah jam matahari. Sedangkan kalau malam hari cukup dengan melihat warna matahari. Di zaman sekarang, jam matahari ini sudah sangat sulit ditemukan, namun masih ada beberapa masjid yang menggunakannya. Saudara-saudaraku, berarti Al-Quran itu bukan hanya tersurat, tapi juga tersirat. Makanya jangan heran kalau ada ayat yang disampaikan secara eksplisit atau tekstual, dan ada juga yang disamarkan untuk kita gali agar bisa mendapatkan hikmah yang lebih dalam lagi. Atau dengan kata lain, ayat Al-Quran itu ada yang masih bersifat umum karena perlu penjabaran yang lebih panjang lebar, dan ada juga yang lebih spesifik. Itulah Al-Quran, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Dr. Zakir Naik bahwa Al-Quran itu adalah sains, bukan sains. Dan jangan lupa pula bahwa Al-Quran itu pada permulaan turunnya di tengah-tengah kondisi bangsa Arab yang pada waktu itu perkembangan karya sastranya begitu pesat. Makanya masyarakat Arab pada waktu itu sangat mengagungkan karya sastra. Jadi bisa dibayangkan seandainya Al-Quran disampaikan dengan bahasa yang biasa-biasa saja dan semuanya harus serba eksplisit, mungkin keberadaannya hanya akan menjadi bahan ejekan masyarakat Arab pada waktu itu, atau hanya akan dijadikan bulan-bulanan para penyair Arab. Namun kita patut bersyukur karena Al-Quran ini merupakan mukjizat, sehingga dalam penyampaiannya pun menggunakan bahasa tingkat tinggi, berkelas dan penuh makna, maka keberadaannya bisa mengguncang sekaligus membungkam kesombongan para penyair Arab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.